sedikit memberikan penjelasan atau bahasan mengenai penggunaan SKD yang kemungkinan menyalahi prosedur seperti itu. Jadi kami di sini tadi sudah dikenalkan, nama saya Mujahid, Kanit 1 Reskrim, mungkin sudah ada yang Ibu asing dengan wajah saya, karena tiap hari saya bergelut dengan masalah orang lain, bukan masalah saya sendiri, tapi masalah orang lain, mulai dari yang ringan sampai kasus yang berat. Kembali pokok permasalahan, jadi intinya kami tidak masuk dalam ranah untuk bisa diterima atau tidak, namun sekedar memberikan wawasan yang saya ketahui akan saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya. Jadi SKD, jadi surat keterangan domisili ini ada beberapa yang pernah komplain baik ke sekolah maupun ke pihak kami. Memang di situ adanya dugaan manipulasi atau bahkan pemalsuan. Dapat dikatakan pemalsuan surat ini ada 3, Bapak, ada 3 kategori. Yang pertama, suratnya asli, namun isinya itu tidak sah, tidak sesuai apa adanya. Artinya tidak benar keterangan yang ditulis dalam surat itu. Misalnya apa? SKD dibuat betul oleh RT, RW atau kepala desa, namun isinya tidak benar. Itu juga kategori surat palsu. Gitu ya? Ya, benar tidaknya nanti Bapak Ibu yang bisa menilai kalau saat ini. Tapi kalau nanti karena hukum yang menilai adalah kami, yang mudah-mudahan ini tidak sampai ke ranah hukum, cukup sampai dengan disiksa seperti itu. Kategori yang kedua itu suratnya benar, suratnya tidak benar, keterangannya benar, artinya suratnya itu diduga palsu, padahal domisili benar-benar di wilayah tersebut. Tetap itu palsu, Bapak. Karena apa? Harusnya yang kepala desa, tapi dengan buat sendiri, isinya benar. Nah itu juga dikategorikan sebagai surat palsu. Yang ketiga, lebih parah lagi, suratnya palsu, keterangannya juga tidak benar. Artinya dengan membuat sendiri, kemudian domisilinya juga tidak benar. Nah ini ya sama dengan palsu juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu biar bisa memahami ini toh sejarah surat palsu itu seperti itu. Jadi kami dalam hal ini saya tidak menuduh Bapak Ibu memasuk, bukan. Saya memberikan penjelasan yang saya ketahui menurut pasal 263 dan 266 KUHP. Pasal 263 KUHP bagaimana bunyinya? Di situ dijelaskan bahwa barang siapa ini yang setiap orang yang membuat, memasukkan, kemudian suatu dokumen atau surat yang dapat menerbitkan suatu hak yang isinya seolah-olah benar, maka diancam dengan hukuman pidana penjara sebanyak 6 tahun. Itu yang 263 KUHP. Nah, penggunaan ini di sini dapat menimbulkan kerugian. Nah, siapa yang dirugikan? Nah, tentunya nanti ya dari pihak sekolah, kemudian dari pihak yang seharusnya masuk ke SMA 2 menjadi hak itu fotonya berkurang seperti itu. Kemudian di pasal 266 KUHP di situ disebutkan bahwa barang siapa
menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta ONB yang dapat menimbulkan suatu hak dan dapat merugikan orang lain, itu diancam lebih besar lagi, yaitu sebesar 7 tahun penjara. Ini saya tidak nakut-nakuti Bu, hanya biar Bapak Ibu memahami isi dari klausul pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terkait dengan pelaksanaan PDPD ini. Kemudian selanjutnya masalah pemasalan ini tentunya dialami laporan bukan dari aduan, ya tentunya ada pihak yang melaporkan. Misalnya nanti ada yang dirugikan, kan seperti itu, ada dirugikan kepada kami. Cuma harapan kami ya tidak ada sampai ke Jalan Ahmad Yani depan kantor SMA 2 ini di Polres Pati. Ini harapan saya seperti itu. Cukup karena juga untuk kepentingan masa depan Bapak Ibu, ya kami juga berharap betul-betul dilakukan. Kalau bisa jangan sampai menyimpang dari aturan yang ada, biar nanti barokah. Karena itu ini untuk anak cucu kita gitu, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Saya juga pernah mengalami dan hidup dari ngalami sekolahan piye, ya toh. Sampai dulu aku penerimaan pakai pen itu yang nemnya mepet itu, bahkan ada orang tua yang nekat magari pintu gerbang biar nemnya yang besar tidak bisa masuk. Itu dulu. Saya kira sekarang enggak lah. Jadi dengan kesadaran Bapak Ibu sendiri yang bisa mengetahui keterangan domisili itu saya kok tidak pas, Bapak Ibu yang bisa menilai. Monggo kita berbalik pada hati nurani kita masing-masing. Kalau memang wah wis kok salah, ya sudah seperti yang disampaikan beliau tadi. Untuk yang merasa kok tidak pas, untuk mengundurkan diri, tapi itu pun ya kami dari keputusan tidak bisa memaksa harus mundur. Nah, itu saya kembalikan pada Bapak Ibu sekalian yang tahu SKP saya benar tidaknya kan jadi sendiri. Itu. Nah sekarang kembali ke domisili. Apa sih domisili yang seperti itu? Nah, domisili itu kan kediaman yang tetap atau tempat tinggal seperti itu. Menurut yang saya baca seperti itu. Lalu kalau dia lihat sendiri, apakah benar anak putra putri saya ini domisili di tempat itu atau tidak? Yang tahu kan panjenengan sendiri. Jadi kembali ke pasal 266 atau 263 tadi, siapa yang akan diancam dengan rumah tersebut? Satu, yang membuat pasti kan bukan jenengan, pasti kan RW, kepala desa, sampai sana kan? Sampai sana. Nah, itu yang membuat. Terus kemudian yang menyuruh membuat surat itu, yang menyuruh siapa? Nah gitu, yang punya inisiatif buat SKP bahwa si ACB ini domisili di situ siapa? Ini juga benar. Yang terakhir adalah tentunya yang menggunakan surat itu siapa yang menggunakan. Ini yang juga bisa terjerat dengan pasal tersebut. Jadi mohon maaf, ini hanya untuk wawasan saja, tidak bermaksud saya menakut-nakuti, enggak. Kami berharap juga tidak sampai ke ranah hukum. Jadi ini hanya untuk wawasan panjenengan saja ya, biar panjenengan besok. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo. Saya kiri sama maaf bila ada kata yang kurang pas, kurang berkenan, sama maaf. Saya kiri bila ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.
Ibu yang kami hormati, pertemuan ini nanti Allah yang ada permasalahan yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum nanti dengan kodur ada berita acara yang harus ditandatangani. Sekali lagi seperti Pak Musa tadi mengingatkan bahwa ini kami tidak menduga panjenengan menggunakan SKD palsu tidak. Ini untuk memastikan integritas kita benar-benar berintegritas. Oleh karena itu, kalau misalnya tadi Pak Mujahid yang menyuruh, yang membuat itu kena semua, jangan sampai kalau ini tidak sesuai peruntukan masih dengan teruskan. Kasihan Pak LT, dengan cukup ketemu Pak Mujahid di sini mawon, nggak usah ketemu di kantor segera. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan, persilakan. Iya, monggo. Kalau tanya, kalau menurut saya itu kalau SKD saya sudah valid betul, saya nggak perlu cabut gitu, Pak. Kalau menurut panjenengan valid betul, tidak perlu dicabut. Ini nanti dari berita acara panjenengan, nanti kita akan melanjutkan yang kira-kira masih tetap stay, nanti yang tidak dicabut, nanti kita akan meneliti lebih lanjut. Nanti kita akan ada verifikasi faktual kepada tetangga panjenengan, kepada RT setempat, kepada kepala desa setempat. Karena memang instruksinya SKD ini harus sesuai dengan peruntukan dan pembuatannya. Bagaimana Pak? Terima kasih. Mohon kami beri penjelasan yang dimaksud dengan SKP bermasalah dan tidak bermasalah, Pak. Maksudnya begini, Pak. Kalau aturannya itu kan SKP-nya atau KK-nya itu kan harus sudah 1 tahun. Gitu, Pak. Tetapi apakah yang belum 1 tahun, katakanlah sudah 10 bulan masuk di KK itu termasuk sudah bermasalah atau tidak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Untuk SKD ini, awal mula SKD ini dikeluarkan adalah untuk KK yang bermasalah. Dalam artian, kemarin dipersyaratkan di dalam juknis KK minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Tetapi karena KK panjenengan itu ada perubahan, misalnya anaknya menikah atau sudah lulus, KK-nya berubah, maka itu yang berhak menggunakan SKD. Jadi sesuai peruntukannya adalah itu. Jadi kakaknya, anaknya itu tetap ikut orang tuanya, tetapi di situ berubah karena kakaknya secara urusan kependudukan memang harus berubah. Itu yang benar sesuai aturan dari juknis itu yang seperti itu. Yang tidak benar sebagai contoh misalnya anak juara sekolah di SMP 1 juara tapi pengen sekolah di SMA 2 kali, dia minta SKD di Sidokerto, kemudian karena Pak RT-nya itu mungkin tidak tahu atau apa-apa langsung keluarkan SKD dari RT tersebut. Inilah yang SKD bermasalah. Semalam kami sudah ketemu RT-nya, pagi tadi Pak RT sudah saya panggil di sini, Pak RT-nya mengaku hilang. Nah, yang seperti contoh-contoh seperti itu yang tidak sesuai. Mungkin ada lagi, Bu, silakan bertanya. Kalau itu KK pindahan, Pak, pindahan. Tetapi sebetulnya proses pindah itu sebelum 1 tahun sudah proses pindah. Tapi KK itu jadi baru 10 bulan. Apakah itu sudah dianggap belum saya SKP bermasalah, Pak? Tapi yang bersangkutan, anak yang bersangkutan itu sudah masuk di KK zona, katakan zona sini gitu, Pak. Cuma sudah masuk kira-kira 10 bulan, Pak. Iya, terima kasih. Ini yang tahu besok banget itu panjenengan. Kira-kira pembuatan KK ini sesuai sebenarnya pada dia. Kalau misalnya panjenengan rumahnya jualan tadi ya, pengen sesuk anak tak sekolah negeri SMA 2 kali.
perjalanan waktu di bulan Agustus, anak itu dititipkan kakaknya sama seseorang. Ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Karena ini anak itu harus ada hubungan sama orang tuanya tersebut. Sesuai peruntukannya, anak itu ikut orang tuanya. Kecuali ada beberapa hal klausul yang mengharuskan anak tersebut tidak sama orang tuanya. Itu nanti dimungkinkan. Asal sepanjang itu sesuai dengan fakta dan kebenarannya, monggo silakan lanjutkan bertahan. Tetapi kalau tidak sesuai fakta dan kebenarannya, ampun nanti panggil Pak. Monggo ada lagi silakan. Ibu. Misalnya Pak, anak itu kakaknya ikut orang tua, tetapi sejak lulus SD itu domisilinya ikut B, itu bisa dimasukkan ke SKD benar atau tidak. Tapi kakaknya ikut orang tua, yang diikuti itu masih Pak kakak. Langsung mawon, tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggal di Kutoarjo. Orang tuanya di Purwodadi. Orang tuanya di Purwodadi. Anaknya sekolah di Dulu SMP 3 ikut saya. Di SMP 3. Iya. SMP 3. Iya. Anak itu di Kutoarjo selama 3 tahun. Selama ya, setelah lulus SD itu langsung ikut saya. Tapi kakaknya ikut orang tua. Kakaknya masih ikut orang tua. Nah, kalau seperti itu nanti Pak RT kita datangi, warga kita tanya, kalau memang benar adanya seperti itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah in the cost. Yang tidak boleh adalah in the cost. Anak SMA, anak juara sekolah di SMP 3, the cost di Winam, rumahnya Pak Mujahid, itu yang tidak boleh. Pak RT tidak bisa mengeluarkan surat keterangan domisili, itu tidak domisili, itu the cost, in the cost. Monggo yang masih ragu-ragu, jadi silakan. Kakaknya ikut baik di Gajah Mati Rasi 8 2019, tapi orang tuanya tidak. Itu bermasalah enggak Pak? Anaknya sekolah di mana? SMP 1 Pati. SMP 1 Pati. Selama sekolah ikut neneknya di Gajah Mati. Ya baru Rasi 8 2019. Belum ada 1 tahun. Kakaknya belum ada 1 tahun. Kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan. Itu yang nanti kita harus tindak lanjut lebih lanjut Pak. Karena seperti itu Pak. Nanti kita akan harus ada faktual keterangan itu apakah tinggal di Gajah Mati betul, apa masih di Gabus. Soalnya Gabus sama Gajah Mati kan dekat. Anaknya mungkin bisa di Gabus, dilanjut dari Gabus ke SMP 1. Monggo silakan yang lagi. Ibu-ibu mungkin, monggo biar jelas nanti pulang harus vlog gitu.